Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejati dan sejiwa muda. Kembali kita di podcast edisi Ramadan dengan tentunya dengan tema yang menarik ini, tema I'tikaf pelajar. Untuk mengupas itu di hadapan saya sudah ada ibu kita. Beliau ini adalah mantan kepala Mandua Parepare. Saya kira beliau ini sudah cukup terkenal di Parepare. Saya kira Ibu Dr. Anda Haja Martina Imah. Selamat datang di podcast kami, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya kira materi kita ini begitu dekat dengan para pelajar dan tentunya Ibu Haja Martina ini juga tentunya dengan pengalamannya di Mandua sebagai kepala madrasah juga banyak tahu perihal bagaimana kemudian kita memandang agama ini lalu kemudian dihubungkan dengan bagaimana konteks di kalangan siswa. Pertama, Bu, apa sih sebenarnya hakikat i'tikaf menurut syariat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya terutama sebagai mantan Kepala Mandua Parepare mengucapkan rasa bangga kepada Mandua Parepare dengan adanya forum podcast Ati Mak Dampe ini, yang alhamdulillah selama ini sudah jalan. Dan kali ini saya dipercayakan membawakan materi tentang i'tikaf bagi pelajar. Ya. Sebelum kita bicara tentang i'tikaf bagi pelajar, tentu kita harus pahami dulu tentang i'tikaf. Ya. Nah, i'tikaf itu kalau dilihat dari bahasa itu artinya berdiam diri. Ya, berdiam diri, bertafakur atau menempatkan diri dalam satu tempat tertentu, entah itu di rumah, di kamar, atau di masjid. Di masjid, ya. Itu dari segi bahasa. Tapi kalau menurut istilah syara, maka i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk semata-mata beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kunci di situ, Bu. Semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini biasanya, Bu, yang namanya anak-anak, Bu, kadangkala motivasinya untuk datang ke masjid, kadangkala masih nyeleneh dan sebagainya, hanya untuk kumpul-kumpul dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihat itu? Iya, jadi begini dulu. Memang kalau kita lihat secara kasat mata ya, bahwa kalau siswa melaksanakan i'tikaf itu ada hal yang sangat luar biasa. Belum dah. Kalau yang bunda itu adalah orang dewasa melaksanakan i'tikaf. Tapi perlu dipahami dulu bahwa melaksanakan i'tikaf tanpa memahami lebih dahulu itu akan membuat kegiatan i'tikaf itu tidak maksimal sebagai pelaksanaan ibadah. Ini perlu dipahami pada kaum pelajar, perlu dipahami bahwa i'tikaf itu adalah sebuah ibadah. Karena dia sebuah ibadah berarti dia punya syarat-syarat. Punya syarat sah, punya hukum dan punya rukun. Dan itu harus dipahami. Sehingga kita kadang melaksanakan i'tikaf itu mereka sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Nah, syarat-syaratnya, syarat sahnya itu pertama adalah Islam. Bagi non-Islam tentu tidak sah untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian berakal, artinya kalau orang lagi gangguan jiwa itu tidak punya syarat untuk i'tikaf. Kemudian balik, artinya sudah balik. Siswa Mandua Parepare tentu sudah kalau dilihat siswa itu sudah memenuhi syarat. Tetapi, sekarang bertanya, kalau anak-anak boleh tidak ikut i'tikaf? Ya boleh lah, tapi belum memenuhi ketentuan syariat. Artinya bisa untuk menjadi pembelajaran. Kemudian yang bersangkutan bersih dari hadas besar. Hadas besar itu adalah kalau perempuan haid junub, laki-laki bisa junub. Dari dalam kondisi begitu, yang bersangkutan tidak bisa mensyarat untuk i'tikaf. Sehingga dia untuk melakukan i'tikaf dia harus bersuci dulu, mandi wajib. Kemudian ada niat, ada niat. Artinya, niat ini yang penting, Bu, ya. Niat penting, karena sekian banyak orang yang berdiam di masjid itu belum tentu i'tikaf. Betul. Ada yang hanya main HP di masjid. Mungkin i'tikaf, tapi itu dalam artian bahasa, tapi dalam ketentuan syar'i belum, karena niat tidak dilaksanakan. Betul. Itu syaratnya. Kemudian dilihat dari rukun-rukunnya. Rukunnya itu bahwa yang pertama ada mutakif.
Nah, ada mu'takif, artinya orang yang melaksanakan itikaf. Kemudian ada mu'takif fi. Nah, mu'takif fi artinya ada tempat untuk beritikaf. Dalam hal ini adalah masjid. Masjid. Nah, dalam kaitannya dengan masjid, di sini perlu dipahami bahwa masjid di sini punya syarat. Para ulama sependapat bahwa masjid yang bisa digunakan untuk itikaf, secara syar'i itu adalah masjid yang sudah ditempati melaksanakan sholat berjamaah secara rutin. Nah, ini kan biasanya orang itikaf, Ibu, mereka menggelar tikar di masjid, lalu kemudian tidur di masjid tempat jamaah sholat di situ. Bagaimana kira-kira hukumnya itu, Bu? Nah, saya dulu jelaskan dulu tentang mana hukum-hukumnya ya. Nah, jadi masjid, pada sekian banyak masjid yang bisa memenuhi syarat untuk itikaf. Nah, kemudian ada berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Kemudian ada niat. Jadi tanpa niat itu belum itikaf secara syar'i. Kemudian berdiri di masjid dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, ini. Nah, kemudian di dalam itikaf itu ada ada hukum. Hukum dasarnya itikaf itu adalah sunnah. Sunnah. Ada sunnah muakkad dan ada juga wajib. Yang mana yang hukumnya wajib? Itu ketika itikaf itu dinazarkan. Misalnya orang bernazar, saya bernazar untuk itikaf. Nah, kemudian yang hukum asal itu adalah sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu seperti dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi dia berangkat sore hari 20 Ramadan. Kemudian sampai keluar dari masjid sampai hari terakhir sesudah salat maghrib Ramadan. Jadi itikaf hukumnya sunat muakkad dan itu paling utama. Tetapi meskipun demikian, hari-hari lain juga tidak tertutup orang bisa melaksanakan itikaf. Itu menurut pendapat para ulama. Jadi ketika beritikaf di masjid, itu apa yang harus dilakukan? Itu adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdah dan sekian banyak bisa dilakukan. Mulai dari sholat fardu, sholat fardu 5 waktu secara on time. Kemudian dilengkapi dengan sunat-sunat rawatib, kemudian sunat-sunat yang lain, semua sunat-sunat bisa dilaksanakan. Nah, dan di sela-selanya itu bisa dimanfaatkan untuk tadarus, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, karena yang namanya mempelajari Al-Quran itu tidak ada batasnya. Jadi bahkan kalau orang beritikaf dengan 10 hari itu, tidak cukup rasanya untuk bisa mendalami ilmu Al-Quran. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya pelajar? Pelajar ini bisa belajar pelajaran sekolah pada saat itikaf. Bisa belajar, bisa belajar pelajaran sekolah yang penting dan bisa menggunakan perangkat IT yang dengan ketentuan, bahwa apa yang dilihat di dalam media itu semata-mata untuk keperluan ibadah. Misalnya mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah. Tidak main game tidak main game. Karena itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang makruh dilakukan di dalam itikaf. Nah, jadi dia bisa belajar, buka YouTube untuk mendengarkan ceramah. Kalau misalnya di masjid-masjid itu ada majelis. Kalau di masjid itu ada majelis, di situ anak-anak bisa belajar. Nah, dalam kondisi pengetahuan anak-anak itu bisa dalam kondisi apa pun bisa masuk itikaf. Misalnya ada anak yang belum tahu mengaji, dia ikut itikaf, di situ dia bisa belajar mengaji, bisa belajar mengaji. Nah, bagi mereka yang sudah lancar, tentu bagi mereka yang sudah lancar tentu dia bisa belajar lebih jauh lagi. Misalnya menghafal Al-Quran, mudah-mudahan selama itikaf itu bisa memperoleh hafalan masa 1 juz, kemudian mengkaji terjemahannya untuk memahami, dan kemudian selesai itu bisa berzikir dan berwirid, zikir, mulai dari takbir, tahlil, tahmid, istighfar, bertasbih dan sebagainya. Itu bisa dilakukan sambil berdoa, beristighfar. Nah, ini semua bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya anak-anak bosan? Anak bosan. Nah, disitulah bisa. Makanya seorang pelajar sebelum masuk itikaf ke masjid
Jangan bingung, bahwa saya mau bikin apa, Iya. harus dulu catat semua. Sudah jelas Ya, programnya harus ada ketika sudah di program masjid. ini yang harus Iya. pelajari, ini harus Iya. saya lalui selama tidak itikaf. Artinya anak-anak di dalam ketika sudah itikaf di masjid, dia Iya. sudah tidak kemana-mana lagi Iya, pikirannya mau main dia- HP, mau main game, Dia tidak karena bingung sudah ada lagi program. mau berbuat apa. Iya. Ya, kalau perlu ada silabus yang dia harus pelajari. Betul. Baik silabus yang terkait dengan programnya sendiri, Iya. maupun program-program yang ada di masjid Iya. itu. Betul. Ya. Dan kenapa di itikaf itu ditekankan pada masjid yang sudah menyelenggarakan salat Jumat, supaya orang itikaf itu tidak keluar lagi ke masjid lain untuk misalkan melaksanakan salat Jumat, Ya. tapi masjid itu. Nah, kemudian yang perlu pelajar tahu bahwa di dalam itikaf itu ada beberapa larangan. Misalnya ada yang haram, ada yang makruh ya. Ya. Nah, yang haram dilakukan, kalau pelajar kan ini tidak mungkin ya. Bagi orang yang dewasa itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Iya. Ya, terus orang bilang, kok bisa hubungan suami istri di masjid? Masjid ya. Ya bisa saja, bukan berarti di masjid. Misalnya seorang laki-laki dewasa, ketika di masjid mau makan, lagi lapar, ya tidak ada tersedia di masjid, tentu pulang ke rumahnya. Iya. Pulang ke rumahnya, kalau di bulan Ramadan dia makan sahur, Iya. lalu ambil kesempatan berhubungan dengan istrinya. Iya. Nah itu berarti batal itikafnya. Nah, kemudian mabuk, ya, hilang akal. Iya. Ya, kalau sudah mabuk di dalam masjid berarti sudah batal itikafnya. Iya. Nah, kemudian berhadas besar. Kalau misalnya perempuan lagi haid, Iya. ya, kalau haid datang bulan misalnya perempuan berarti batal Iya. itikafnya. Nah, itu semua bisa membatalkan itikaf. Baik. Kemudian yang makruh bagaimana? Nah, itu Iya. tadi salah satu yang makruh adalah bercakap-cakap untuk hal-hal yang sia-sia. Ngobrol sembarangan, Iya. ya buka HP dengan hanya main game dan sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya diam begitu saja dia masjid, diam bingung, menghayal, Iya. tidak ada aktivitas ibadah. Masya Allah ya. Nah, itu juga makruh. Iya. Kemudian berdebat, ya, berdebat di masjid, Iya. bertengkar mulut, itu juga makruh, tapi tidak membatalkan. Iya. Nah, yang membatalkan itu yang pertama, yang beberapa poin Baik. dari awal. Saya kira sudah cukup lengkap Ibu. Terakhir Ibu, apa pesan Ibu untuk anak-anak kita di Mandua Parepare ini, Iya. perihal itikaf ini? Ya. Jadi gini, saya yakin bahwa kalau orang dewasa beritikaf itu hal biasa. Tapi kalau pelajar yang melaksanakan itikaf itu sangat Luar biasa. Iya. Ya. Kemudian, dan itu sangat penting baginya kalau ketika pelajar sudah menyadari itu sangat penting. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak hal yang bisa mempengaruhi pikiran sehingga kita kadang lupa untuk melaksanakan ibadah. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala. Iya. Maka kalau bisa menyempatkan, nah ini nanti kan masa libur bisa dimanfaatkan. Betul. Ya, anak untuk itikaf di masjid, cari masjid yang melaksanakan itikaf. Betul. Ya, kemudian persiapkan diri. Ya, itu tadi susun rambu-rambu. Apa yang selama 10 malam terakhir itu, apa yang kalian mau dalami dari sisi agama. Ya, sehingga ketika keluar nanti ada perubahan yang bisa diperoleh, ada perkembangan. Dan kita berharap siswa kita di Mandua Parepare ini ikutan juga Bu ya. Iya. Kemudian kalau misalnya perempuan ikut harus ada izin. Untuk kalangan pelajar yang mau itikaf itu harus ada izin. Harus ada izin dari orang tua. Tidak boleh karena nanti orang tuanya cari kemana. Betul. Ya, harus ada izin, kemudian dipersiapkan perlengkapan perbekalannya. Iya. Ya, tapi pada masjid tertentu itu kan ada memang disiapkan, ada koordinator betul. Tidak mungkin ada kontribusi. Ya, betul. Nah, kemudian hal ya ini tadi yang lupa kita bahas bahwa apa yang selain tadi ibadah, maka itu ada ibadah sosial, misalnya bersedekah, membagi takjil di dalam masjid. Ya, kan masih biasa ada kegiatan-kegiatan buka puasa. Jadi itu laporannya mereka anak pelajar untuk bisa membantu. Ya, dan itu sepanjang mereka melakukan hal kebaikan itu sepanjang itu tetap melaksanakan itikaf. Ya. Karena itikaf itu sebenarnya bukan satu ibadah, tapi beragam ibadah. Beragam ibadah di dalam masjid ya ketika kita melaksanakan itikaf Ibu ya. Iya. Ya, saya kira sangat lengkap Ibu. Bagaimana kita melihat itikaf ini di kalangan pelajar? Sebenarnya, sebenarnya Pak, masih banyak. Masih banyak betul. Masih banyak yang perlu dikupas tentang itikaf ini supaya lebih lengkap. Tapi secara garis besar tadi sudah dijelaskan secara mendalam saya kira Ibu untuk bagaimana melihat itikaf ini di kalangan pelajar, terutama untuk anak kita di Mandua Parepare Ibu. Kita semua memberikan support bagi mereka ketika ingin melaksanakan itikaf. Ya, saya kira itu podcast kita kali ini dengan tema itikaf di kalangan pelajar dengan
pemateri kita tadi sudah menjelaskan sangat detail. Dari hati, Hati, kami mengabarkan dengan hati-hati. Terima kasih banyak Ibu. Jazakallah khairan katsiran Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.